Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa Sasmita. Saya dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211230018. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis rasio aktivitas. Ada 5, yaitu receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover. Baik, kali ini saya akan melakukan analisis dan perhitungan rasio aktivitas dengan menggunakan neraca dan laporan laba rugi dari PT Sungai Liat Tbk di tahun 2005 dan 2006. Oke, perhitungan yang pertama yaitu rasio perputaran piutang. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Hasilnya untuk tahun 2005 adalah 25,5 kali, yang artinya perputaran piutang untuk tahun 2005 adalah 25,5 kali dibandingkan penjualan. Sedangkan untuk tahun 2006, hasilnya adalah 19 kali, yang artinya perputaran piutang untuk tahun 2006 adalah 19 kali dibandingkan penjualan. Kemudian yang kedua, perhitungan rasio perputaran sediaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan sediaan. Hasilnya untuk tahun 2005 adalah 10,5 kali, yang artinya rasio ini menunjukkan 10 kali sediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Kemudian untuk tahun 2006, hasilnya adalah 14,5 kali, yang artinya 14 kali sediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Selanjutnya, perhitungan rasio perputaran modal kerja. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Hasilnya untuk tahun 2005 adalah 3,5 kali, yang artinya setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 3,5 rupiah penjualan. Kemudian untuk tahun 2006 hasilnya adalah 3,2 kali, yang artinya setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 3,2 rupiah penjualan. Selanjutnya adalah perhitungan rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Hasilnya untuk tahun 2005 maupun 2006 itu sama, yaitu sebanyak 2,2 kali, yang artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan sebanyak 2,2 rupiah. Yang terakhir, perhitungan rasio perputaran aktiva atau total asset turnover. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Hasilnya untuk tahun 2005 maupun 2006 juga sama, yaitu sebesar 1,2 kali, yang artinya setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 1,2 rupiah penjualan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman hasil pengukurannya dibandingkan dengan standar industri rata-rata setiap rasio. Yang pertama, untuk rasio receivable turnover tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan, yaitu dari 25,5 kali menjadi 19 kali. Ini berarti modal kerja yang tertanam semakin besar. Namun kondisi ini sangat bagus karena peningkatannya berada di atas rata-rata industri, karena rata-rata industrinya adalah 15 kali. Kemudian untuk rasio inventory turnover terlihat terjadi peningkatan 10,5 kali pada tahun 2005 dan naik menjadi 14,5 kali pada tahun 2006. Jika rata-rata industrinya adalah 20 kali, artinya perusahaan ini masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Kemudian untuk rasio working capital turnover untuk tahun 2005 sebesar 3,5 kali dan tahun 2006 sebesar 3,2 kali. Nah, rata-rata industrinya ada 6 kali, artinya perusahaan masih kurang baik juga karena masih berada di bawah rata-rata industri. Kemudian untuk rasio fixed asset turnover nilainya sama dari 2005 ke 2006, yaitu sebesar 2,2 kali. Dan rata-rata industrinya kan 5 kali, artinya perusahaan ini masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri, yang artinya juga penggunaan aktiva oleh perusahaan itu kurang baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang terakhir, untuk rasio total asset turnover nilainya juga sama di tahun 2005 dan 2006, yaitu sebesar 1,2 kali. Sementara itu kan standar industrinya adalah 2 kali, artinya perusahaan ini kurang baik karena penggunaan aktivanya yang masih kurang efisien.
Baik, itulah penjelasan singkat mengenai perhitungan rasio aktivitas dengan menggunakan neraca dan laporan laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.